Sebagai aktivis dakwah, bagaimana cara menjaga niat agar tidak mudah ria dan haus pujian? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, ikhlasnya kita itu karena pertolongan Allah. Mampunya kita selamat dari dia itu karena pertolongan Allah. Hati kita ada di tangan Allah. Berdoa di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, jadikan saya orang ikhlas. Ya, lindungi saya dari penyakit ria, sum'ah, ujub. Kemudian kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ya, dan kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu bahwa hati kita sedang ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Ya, kemudian ketiga, bahwa perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat kematian. Kemudian ingat bahaya ria, ingat bahaya sum'ah, bahwa ini adalah dosa yang akan menghapuskan amalan-amalan kita, sehingga kita takut. Ingat bahayanya. Ingat bahwa orang yang akan pertama kali dilempar ke dalam neraka adalah orang yang membela agama, yang berjihad, yang baca Al-Quran, yang berdakwah, yang bersedekah karena ingin dipuji, ingin disanjung. Ingat bahaya-bahaya ria. Kemudian selalu berusaha untuk menutupi amalan-amalan kita. Selama amalan tersebut memang masih bisa untuk ditutupi, dirahasiakan, melatih diri akan hal tersebut. Kemudian pahami bahwa seluruh manusia ini pujiannya tidak akan bermanfaat kalau Allah murka, dan celaannya tidak akan memudaratkan kalau Allah ridha. Dipahami hal tersebut. Kemudian pahami bahwa pujian itu hanyalah sebentar sekali. Pujian itu, namun bisa membatalkan amalan-amalan yang susah payah kita kerjakan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah dan terhindar dari sifat ria dan sejenisnya? Bertobat dari dosa ghibah, sebagian ulama mengatakan bahwa dia minta maaf kepada orang yang dia ghibah. Sebagian ulama mengatakan cukup dia menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, dan memuji-muji orang yang pernah digibahi di tempat dan kepada orang yang pernah dia ceritakan dia kejelekan orang tersebut. Jadi kalau misalnya di rumah belajar Sahabiyah pernah dia gibahi, dia cerita kejelekannya si fulana, maka dia ingat-ingat siapa yang dulu pernah saya ceritakan kejelekannya si fulana di Sahabiyah. Ketika datang orang tersebut, maka dia puji-puji di hadapannya. Si Abi itu baik orangnya, dia baik, dia tidak begini dan tidak begini seperti yang saya ceritakan dahulu. Ini pendapat yang kuat. Tidak perlu untuk pergi minta maaf kepada orangnya. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Bisa jadi kalau kita cerita bahwa pernah saya cerita jelek di rumah belajar Sahabiyah, tidak mau datang lagi di rumah belajar. Malu-malu sudah. Baik, terbongkar semua aib di sana. Tidak mau datang. Bisa jadi juga dia tidak bisa tahan tangannya, dia sampai memukul. Berarti mudaratnya lebih besar. Maka pendapat yang kuat, tidak perlu kita pergi minta maaf. Tapi kita menyesal dan menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut di tempat yang mana dulu kita pernah ceritakan kejelekannya. Karena kalau pergi minta maaf, maka ini akan berat. Apalagi lawan-lawan politiknya Pak Jokowi. Lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sebelum pemilu pasti gibah sana sini, kan? Kalau mau minta maaf, luar biasa. Tukang becak putar kadang menggibahi siapa? Pak Jokowi. Repot kalau dia harus ke Jakarta minta maaf. Pak Jokowi itu begini. Lantai-lantainya ini. Banyak sekali gibahnya, dia kan? Itu pun belum tentu benar. Kalau belum tentu benar, bukan lagi ghibah, tapi apa? Buhtan namanya. Lebih besar lagi. Hati-hati menggibahi pemerintah. Menggibahi pemerintah di warkop, di kantor-kantor, mana yang menggibahi pemerintah? Allahu musta'an.
Ini kadang tidak disadari, dikira itu ghibah. Kalau teman sendiri yang diceritakan kejelekannya, lebih parah itu kalau pemerintah. Ya, lebih parah kalau pemerintah diceritakan kejelekannya. Iya. Dan bagaimana terhindar dari sifat ria dan sejenisnya, ini sudah dijawab tadi. Sekarang banyak teman-teman kami yang baper. Ada baper karena dinasihati, ada baper tidak jelas. Iya. Ya, perdengarkan nasihat-nasihat seperti ini bahwa dunia ini jangan makin baper. Ya, dunia ini jangan makin baper. Iya. Dan seorang yang cinta terhadap negeri akhirat, ketika dinasihati itu seharusnya bersyukur, jangan baper. Iya, karena itu bentuk cintanya saudara kita kepada kita. Kalau ada yang menasihati kita, ya ukhti, jangan begini, ya, jazakillah khair, jazakillah khair. Iya, kamu ini hakikatnya saudariku. Iya, karena engkau perhatian dengan kesalahan-kesalahan. Karena kalau bukan nasihatmu, bisa jadi saya akan larut di dalam kesalahan tersebut. Iya, dan saya akan menuntut dosa yang banyak nanti di akhirat. Tapi ketika engkau menasihati, alhamdulillah, saya pun sadar, saya pun berhenti dari maksiat tersebut, saya selamat dari sekian banyak dosa. Iya, masya Allah. Jadi disyukuri bukan dibaper. Ya, disyukuri bukan dibaper. Dan ini banyak ya. Banyak. Memang betul-betul orang yang seperti ini banyak. Kita nasihati baper dia. Iya. Kita ingatkan ya, itu adalah perkara syirik, perkara bid'ah, perkara hizbiyah, perkara yang menyimpang. Iya. Wah, kamu itu sok pintar. Iya. Mau benar sendiri. Ada yang bapernya sampai melapor ke polisi. Ya, sampai melapor ke polisi. Padahal nasihat diingatkan itu haram, itu adalah perkara bid'ah. Allahul musta'an. Iya. Ada yang bapernya apa? Bapernya itu luar biasa. Sampai-sampai saking bencinya kepada temannya, lampu merah pun diterobos. Ya, jadi dia berhenti di lampu merah, dia baper dengan temannya ini. Dulunya dia sama-sama kajian. Iya, akhirnya dia ngaji ada ustaz lain, dia pindah ke ustaz lain ngaji, dia baper. Iya, belum lampu hijau, kayak lewat. Saking tidak ingin dia lihat muka temannya tersebut, baper dia. Allahu musta'an. Kenapa? Karena dunia. Karena dunia. Ada sampai seperti itu ya, kawan. Iya, sampai baku boke, tidak senyum, tidak baku bicara. Padahal subhanallah dia dinasihati untuk kebaikan. Kalau di sini ada baper juga tidak jelas. Ini juga dimaklumi juga, bisa jadi karena dia mau haid, ya, atau dia sedang haid. Kalau wanita biasanya bapernya itu karena ada perubahan di dalam dirinya. Ya, iya, kelebihan hormon. Maka jangan kemudian kita katakan cinta dunia ini. Masa dia baper hanya tidak? Itu biasanya ada perubahan di dalam dirinya. Ya. Bisa jadi karena dia haid, dimaklumi saja. Atau dia lagi sakit gigi. Ya, dia lagi sakit gigi. Gampang tersinggung kalau orang sakit gigi. Allahul musta'an. Bagaimana solusinya jika seorang anak laki-laki yang telah menikah kemudian masih tinggal bersama ibunya? Karena ibunya tinggal sendiri dan sudah sakit-sakitan. Akan tetapi sang istri kurang agung dan ibu dengan ibu dari suaminya. Bagaimana sikap sebagai anak laki-laki? Ya, yang pertama dia nasihati istrinya. Ya, dia nasihati istrinya untuk menghormati dan menghargai mertuanya. Dan dia posisikan mertuanya seperti ibunya sendiri. Jangan menjadikannya sebagai apa? Seperti tikus dan dia kucingnya. Ya, jangan seperti itu. Ya, nasihat istrinya bahwa ini dunia. Ya, kalau masalah masakan kritikan ibu, jangan makin baper dunia ini. Ya, jangan kasih masuk di hati. Jadi sering aja taklim dalam pembahasan ini biar tidak terlalu baper dengan mertuanya, dengan ibu mertuanya. Iya. Kalaupun ternyata tetap tidak bisa karena mungkin karakternya atau yang dan lain-lain sebagainya, maka hendaknya sang suami memisahkan tempat tinggal antara ibu dengan
istrinya, yaitu bikinkan rumah di samping rumah ibunya. Jadi dibuatkan rumah khusus. Atau di rumah itu mungkin kalau rumah panggung, yang ibunya ada di atas, kemudian istrinya di mana? Di kolong rumah. Dapurnya khusus. Jadi masalah kalau disiram dari atas itu. Jadi dapurnya khusus. Dipisahkan dapurnya. Karena memang itu salah satu dari kewajiban suami, menyiapkan rumah khusus untuk istri. La ilaha illallah. Bagaimana cara menghindari orang yang suka berbisik-bisik sementara kita ada di tempat tersebut? Ini juga termasuk adab yang dilarang. Termasuk adab yang sering ditinggalkan, yaitu larangan berbisik-bisik. Larangan berbisik-bisik ketika ada orang di situ. Cuma berdua berbisik-bisik, baru ada di situ 4 orang. Pasti akan menimbulkan apa? Kecurigaan. Saya ada cerita ini. Demikian pula tidak boleh kita memakai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Kita misalnya orang Konjo, kita tahu bahasa Bugis. Kemudian ada di situ, dia bisa bahasa Indonesia, kita paham bahasa Indonesia, tapi dia sengaja pakai bahasa Bugis. Berdua aja pakai bahasa Bugis, kita tidak paham. Jangan-jangan saya diceritain, jangan-jangan sebentar saya dijebaki. Ada rencana buruk, rencana jeleknya. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh kalau itu bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan prasangka. Bagaimana cara menghindarinya? Ini nasihati. Jangan bisik-bisik nih. Bisik-bisikan juga kalau mau bisik-bisik sama teman-teman. Biar saya tidak berusaha buruk. Jadi nasihati, Atau kalau tempatnya di tempat taklim, ya ditanyakan kepada ustaz supaya dia dengar langsung yang berbisik-bisik jawabannya. Karena tidak mungkin kita mau menghindar keluar, tinggalkan majelis ilmu. Apakah tidak mengapa meninggalkan pekerjaan yang membuat kita lalai dari amalan-amalan ibadah? Bagus sekali. Bagus sekali, tinggalkan pekerjaan yang akan membuat kita lalai dari ibadat. Karena dunia ini tidak seluas daun kelor. Dunia ini terlalu luas, banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan yang halal. Dan Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allah khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang penting niatnya karena Allah, yakin pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Jangan ragu meninggalkan sesuatu karena Allah. Yang penting karena Allah. Bagaimana jika orang yang masing-masing saling menggibahi? Misal si A menggibahi si B, dan si B pun digibahi oleh si A. Dan sudah sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa. Dan kalau ada yang menggibahi saudara kita, jangan kita mangguk-mangguk saja, jangan diam-diam, yang menjadi pendengar setia, yang menjadi pendengar setia. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang menggibah, langsung ditegur, hafal